Baik, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, pertama-tama terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas kemarin mengenai carrying capacity. Mohon maaf, kemarin memang saya sakit flu berat. Sekarang juga masih agak sedikit batuk, cuman jauh lebih mendingan daripada sebelumnya ya. Karena kemarin memang sudah sangat tidak bisa ditolerir lagi nih tenggorokan dan batuk gatal dan juga agak demam sedikit, jadi memang sedikit flu berat. Terima kasih untuk yang teman-teman yang sudah mengumpulkan tugasnya. Untuk yang belum, saya anggap sebagai absen ya. Jadi sebagai alfa tidak ada apa namanya toleransi lagi karena memang sudah terlambat ya untuk teman-teman yang belum mengumpulkan karena kan ada jangka waktunya. Oke, mungkin langsung saja. Selamat datang di pertemuan kelima ya teman-teman. Sebentar, saya mau izin share screen dulu untuk yang ini. Bentar, saya cari dulu materinya. Ya, oke. Ya, untuk materi kita pada hari ini, kita lakukan asinkron ini untuk pertemuan keempat atau kelima ya. Ini untuk pertemuan keempat atau kelima. Sepertinya pertemuan kelima karena keempat kemarin itu sudah dengan tugasnya. Anyway, ini materinya masih seputar tentang carrying capacity, teman-teman. Jadi teman-teman, saya harap juga sudah memahami sedikit konsep mengenai teori dan konsep mengenai carrying capacity, bahwa carrying capacity itu penting sekali di pariwisata, khususnya di pariwisata berkelanjutan ya, karena ini memang kita mengandalkan dari carrying capacity. Di carrying capacity ini saya memang sangat berhubungan erat sekali dengan pariwisata berkelanjutan. Jadi teman-teman kita akan memperdalam lagi apa itu carrying capacity, lalu bagaimana konsepnya, lalu apa sih mengapa carrying capacity itu penting dan apa yang mempengaruhi tentang carrying capacity itu sendiri. Nah, di sini di pertemuan kelima ini kita juga akan belajar sedikit mengenai case study khususnya tentang Desa Wisata Ngelanggeran. Setelah teman-teman kemarin juga membaca jurnal yang saya kirimkan mengenai Karimun Jawa dan ada satu lagi di desa di Jawa Barat ya. Oke, kita langsung saja. Kita akan mereview sedikit mengenai donut economics karena ini juga cukup penting teman-teman materi ini karena ini berkaitan dengan sedikit mengenai tentang pariwisata berkelanjutan dan triple bottom line dan juga nyambung sedikit ke arah carrying capacity. Terus juga kemarin kita juga belajar tentang carbon footprint calculator. Teman-teman sudah menghitung tentang carbon footprint calculator jika berkunjung dari suatu destinasi ke destinasi yang lain. Um, dan kita akan belajar sedikit tentang carrying capacity, teori, dan juga case study-nya atau studi kasusnya. Kita akan belajar apa sih yang akan kita pelajari dari desa wisata Gunung Api Purbang Langgeran yang ada di Yogyakarta. Nah, untuk review sedikit, ini adalah donat economics, bentuknya seperti donat, makanya itu disebut sebagai donat economics ya. Dan donat economics ini sangat berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan khususnya di triple bottom line. Kemarin kita sudah belajar triple bottom line khususnya 3P, People, Planet, Prosperity. Nah, sekarang kita lebih luas dalam bentuk donat, bagaimana People, Planet, Prosperity itu dideskripsikan di dalam konsep donut economics ini. Jadi donut economics ada dua layer. Layer dalam, yaitu layer dalam yang ini nih, yang ada di dalamnya social foundation itu adalah sumber daya yang cukup bagi manusia yang dimiliki oleh bumi untuk kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Lalu ada layer luarnya di sini ya, di luar donat. Itu batasan-batasan alam yang dimiliki oleh bumi seperti adanya potensi
terjadinya krisis perubahan iklim, polusi air, polusi udara, penipisan ozon, punahnya spesies, dan juga serangan-serangan lingkungan lainnya. Nah, in between, yang ada hijau-hijaunya ini, baik hijau tua maupun hijau muda, itu adalah ruangan aman dan seimbang, the safe and just space for humanity di sini. Kita seharusnya berada di lingkungan hijau ini. Tetapi jika salah satu resources kurang, ini akan menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya water kurang, akan terjadinya perubahan iklim. Misalnya adanya climate change, suhu menjadi panas, ini akan menekan water sources ke dalam, yang mana water sources atau sumber airnya itu menjadi lebih berkurang. Karena suhu menjadi lebih panas, di satu daerah terjadinya banjir besar-besaran karena perubahan iklim, di satu daerah itu mengalami kekeringan yang luar biasa panjang ya. Jadi ini memang saling berkaitan seperti itu. Ini adalah konsep donut economics. Nah, sekarang kita langsung saja ke carrying capacity. Apa sih yang dimaksud dengan carrying capacity? Translatannya itu adalah daya tampung ya teman-teman. Jadi terjemahannya ini carrying capacity bisa diterjemahkan ke dalam daya tampung. Nah, apa sih daya tampung itu? Secara singkat, daya tampung itu adalah jumlah maksimal turis yang bisa di di manage oleh sebuah destinasi, atau jumlah maksimal turis yang bisa ditampung di dalam sebuah destinasi. Itu pengertian singkatnya dari carrying capacity gitu. Ini menurut O'Reilly di tahun 1986 ya. Teorinya memang sudah lama karena memang ya teori-teori tentang tourism ini juga memang sudah berkembang sejak lama ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa pengertian atau definisi lanjutan mengenai carrying capacity. Apa sih daya tampung itu untuk sebuah daya tarik wisata? Menurut O'Reilly juga carrying capacity adalah a capacity of a destination area to absorb tourism before negative impacts of tourism are felt by the host country. Tadi secara singkat adalah daya tampung maksimal yang bisa ditampung oleh sebuah destinasi untuk turisnya ya, gitu. Nah, secara lebih luasnya, daya tampung atau carrying capacity adalah sebuah kapasitas sebuah area destinasi pariwisata untuk menampung pariwisata dan wisatawan itu sendiri sebelum negatif impact atau impact negatif dari pariwisata itu dirasakan oleh local people atau host destination atau host country atau negara tersebut atau destinasi tersebut. Jadi kita masih merasakan dampak positifnya, itu berarti carrying capacity-nya masih bagus ya. Ketika kita sudah mulai merasakan dampak negatif, nah itu berarti titik maksimalnya dari carrying capacity. Dari Madison and Wall di tahun 82, lebih tua lagi, carrying capacity itu adalah kemampuan area atau objek wisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan secara maksimum tanpa merubah kondisi fisik lingkungan dan tanpa adanya penurunan kualitas yang dirasakan oleh wisatawan selama melakukan aktivitas wisata. Yang di atas tadi menurut O'Reilly itu sebelum negatif impact-nya terasa, ini lebih dispesifikkan, yaitu adalah penurunan kualitas dari pariwisata itu sendiri, penurunan kualitas dari destinasi wisata, penurunan kualitas, perubahan kondisi fisik lingkungan ke arah yang lebih negatif, itu adalah daya tampung maksimal. Ketika kita merasakan adanya penurunan kualitas ini, itu berarti daya tampung wisatanya sudah sangat-sangat maksimal dan menuju ke arah penurunan. Seperti itu. Lalu kenapa sih carrying capacity ini sangat penting teman-teman? Gitu loh. Kenapa carrying capacity ini sangat penting? Daya tampung ini sangat penting.
terhadap destinasi pariwisata. Ya karena memang kita harus bisa memahami sejauh mana sebuah destinasi kita selaku apa namanya manajemen dari pariwisata itu bisa memanage destinasi wisata kita terhadap jumlah kunjungan yang masuk gitu. Ketika kita sudah sangat hektik, ketika sudah sangat istilah zaman sekarang burnout ya, wah burnout, apa namanya wisatawan membludak, terus habis itu banyak sampah di mana-mana, terus jalanan macet, terus polusi, banyak sekali keriuhan-keriuhan itu berarti daya tampung yang apa namanya seharusnya dimiliki oleh destinasi wisata itu sudah sangat maksimal dan kita harus bisa memanage itu dengan lebih baik. Jadi carrying capacity ini sangat penting untuk memanage destinasi pariwisata kita secara bertanggung jawab karena untuk melindungi ekosistem, melindungi lingkungan, melindungi alam liar, melindungi masyarakat lokal dan kehidupannya itu sendiri sambil memaksimalkan dan apa namanya make sure bahwa pengunjung itu juga memiliki pengalaman yang sangat bermanfaat dan enjoyable dan penuh kenangan ya dan sangat enjoyable. Jadi itu kenapa carrying capacity itu matters karena kita harus bisa melihat nih sejauh mana destinasi kita yang kita manage ini bisa menampung wisatawan tersebut gitu. Karena yaitu untuk melindungi to protect wildlife, melindungi ekosistem dan melindungi local people termasuk dengan kehidupan mereka sambil memastikan bahwa pengunjung juga mendapat pengalaman yang sangat bermakna dan penuh dengan kenangan, enjoyable and meaningful experience. Jadi itu sangat penting. Carrying capacity akan tetapi ini tidak statis teman-teman. Jadi ini sangat dinamis. Kenapa? Karena carrying capacity itu dapat berubah-ubah gitu. Misalnya destinasi A itu dapat menampung maksimal carrying capacity-nya itu adalah 100 orang per 3 jam misalnya. Tetapi pada saat 3 jam itu ada 300 orang. Yang terjadi apa? Sangat penuh, hektik, polusi, dampak negatif, sampah, macet, dan sebagainya. Dampak-dampak negatif lainnya. Jadi, carrying capacity itu sangat statis. Bisa nggak ketika daya tampung maksimal sebuah destinasi yang 100 ini bisa ditingkatkan lagi? Itu bisa. Makanya carrying capacity itu tidak statis, itu dinamis gitu. Tergantung dari macam-macam. Banyak hal yang ada 5 hal nanti yang akan saya jelaskan yang mempengaruhi carrying capacity. Jadi carrying capacity is not static but dynamic. Coba kita lihat contohnya dari model of tourism development atau pembangunan pariwisata menurut Butler. Ya. Ini modelnya Butler bahwa pada saat ada 5 fase untuk model pariwisata menurut Butler. Yang pertama adanya discovery. Menunjukkan bahwa destinasi apa namanya tempat kita ada destinasi wisata nih, ada yang bisa dikembangkan. Terus masyarakat mulai masuk aktif di sana untuk mengembangkan destinasi pariwisatanya. Itu langsung terjun meningkat ke level 2 yaitu growth and development. Pada saat level growth and development ini dimanage dengan baik oleh SDM yang berkualitas, itu mereka akan meningkat lagi ke arah sukses, level 3. Setelah level 3, adanya sukses, akhirnya destinasinya viral, destinasinya bagus, banyak kunjungan. Mereka belum siap juga untuk menerima kunjungan-kunjungan tambahan lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, membeludaknya wisatawan, muncullah adanya problem di situ. Atau stagnation, di mana destinasi wisatanya itu aja gitu. Ketika wisatawannya meningkat, tapi destinasi wisata kualitasnya itu saja, tidak diperbaharui, tidak ditingkatkan, adanya stagnansi di sana,
tentunya ini akan memberi dampak yang entah itu bagus ataupun lebih buruk ya. Dampak yang bagus ketika masyarakat di sana atau teman-teman pelaku wisata yang ada di sana, tentunya yang memanage destinasi wisata, pengelola desa wisata, Pok Darwis dan BUMDesnya melihat adanya problem, selalu mereka mencarikan solusi dari isu tersebut dan juga membuat kreativitas tertentu, membuat inovasi-inovasi tertentu. Tentunya langkah yang kelima itu, step yang kelima itu adanya rejuvenation ya, akan semakin meningkat. Tetapi kalau adanya stagnansi di situ aja, mereka tidak bisa menemukan jawaban dari isu-isu yang muncul, masalah-masalah yang muncul, tentunya adanya penurunan kualitas pariwisata, penurunan kunjungan, yang mana ini menyebabkan adanya penurunan pemasukan dari masyarakat, khususnya melalui sektor pariwisata. Banyak sekali contoh-contohnya di luar sana, destinasi yang mengalami stagnansi di sini, lalu decline, adanya penurunan. Ada juga destinasi yang selalu mengalami rejuvenation. Lalu model yang berikutnya dari model of tourism development, dari pembangunan pariwisata, ini modelnya Hawkins. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari modelnya Hawkins ini, bahwa ketika kita membicarakan masalah carrying capacity, itu dipengaruhi oleh tiga, yaitu adanya safety dan security, perception dan relations, khususnya turis dan host relations ya, lalu adanya cultural, gitu ya. Jadi model dari Hawkins ini, carrying capacity-nya harus berada di dalam, ini sama seperti donat, tapi ini bentuknya nggak kayak donat ya. Ya mirip-mirip lah sedikit. Nah, untuk carrying capacity itu harus berada di area hijau, di dalam ini. Ketika muncul beberapa hal, karena adanya peningkatan kunjungan wisatawan, carrying capacity-nya itu agak sedikit terganggu, khususnya mulai muncul-muncul di hal-hal yang ada di kolom kuning tua ini. Tidak adanya safety dan security, munculnya kejahatan, perceptions dan relations, ini padat sekali dan ini bisa merusak tourist and resident relationship di sini. Terus juga budaya yang juga ini mulai terkikis. Nah, ini threshold carrying capacity dari modelnya Hawkins ini bisa dilihat ketika adanya peningkatan dan perubahan yang ke arah negatif, baik dari cultural, safety and security, perception and relations, baru kita menyadari bahwa carrying capacity kita, destinasi kita itu sudah melebihi batas maksimal. Ini harus dicari solusinya seperti apa. Semua pelaku wisata harus rembuk, bermusyawarah bagaimana cara menangani isu ini. Pelaku wisata, Pok Darwis, kelompok sadar wisata, BUMDes, dan juga pengurus pengelola desa wisata harus rembuk untuk mencari solusi dari peningkatan kunjungan wisatawan untuk bisa mengubah carrying capacity-nya itu menjadi lebih besar. Ya, bagaimana cara merubahnya? Gitu loh. Nah, ada banyak hal, ada 5 hal yang mempengaruhi carrying capacity di sini. Yang pertama, infrastructure, transport capacity, adanya tempat parkir atau tidak, gitu loh. Tempat parkir bis, tempat parkir mobil untuk ke destinasi wisata. Infrastrukturnya mencukupi atau tidak. Sewage dan water supply system, adanya irigasi, sumber air yang cukup, kualitas air yang bersih dan cukup, dan juga sewage atau pembuangan air ya. Jadi kayak semacam septic tank. Bagaimana limbah-limbah cair
ini dikelola atau bagaimana mereka mengelola untuk membuang limbah-limbah dari limbah cair ini, khususnya dari sektor pariwisata gitu. Kalau tidak bisa di-manage dengan baik, berarti itu kualitas infrastruktur kurang bagus. Ini yang melimit dari carrying capacity di sini. Misalnya toilet umum di sebuah destinasi wisata, khususnya wisata pantai, hanya ada 5. Sewage-nya tentunya akan membludak-bludak. Kapasitas airnya itu akan sangat kurang. Nah, makanya berarti carrying capacity-nya hanya terbatas. Ketika kita menambah infrastruktur di situ, ini bisa juga memperbesar carrying capacity yang dimiliki oleh sebuah destinasi pariwisata. Accommodation juga, banyaknya akomodasi juga mendukung berpengaruh terhadap carrying capacity di sana, gitu loh. Tidak ada tempat untuk menginap, ya berarti memang hanya segitu saja per hari, gitu loh. Batasan-batasan dari pengunjung. Lalu untuk apa yang mempengaruhi carrying capacity yang berikutnya adalah dari elemen sosial. Impact dari pariwisata terhadap budaya lokal, harga-harga, inflasi di sana, dan juga keuntungan-keuntungan ke pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat ya di sini atau terhadap pengunjung gitu. Itu juga bisa ditingkatkan. Ketika ini bisa ditingkatkan, tentunya carrying capacity-nya juga bisa meningkat lebih luas. Lalu yang berikutnya adalah ekonomi. Income dari pariwisata, biaya hidup di sana, harga dari pelayanan pariwisata, investasi di pelayanan dan juga amenities pelengkap untuk wisatawan dan juga untuk orang lokal, ini juga bisa mempengaruhi carrying capacity di sini. Gitu. Tadi saling berpengaruh ya semuanya. Untuk environmental tentu saja impacts on flora and fauna, pollution and visual landscape. Nah, visual landscape itu bisa dilihat dari landscape natural ini bisa terjaga dengan baik atau tidak gitu. Kalau misalnya banyak banyak polusi di visual landscape ini berarti carrying capacity-nya itu sangat terbatas. Untuk memperbesar carrying capacity di sini, tentunya kita harus juga bisa memiliki strategi khusus untuk memanage flora dan fauna, mengurangi polusi, dan juga mengurangi polusi di visual landscape-nya ini. Ketika kita punya strategi itu, ketika wisatawan yang datang membludak, berarti carrying capacity-nya juga bisa terjaga, gitu loh. Masih balance ya, masih di tempat hijau dan kuning tadi. Political, situasi politik, laws, kebijakan dan ya kebijakan pemerintah terkait dengan sektor pariwisata dan kunjungan, terus juga batasan-batasan visa dan juga pajak dari pemerintah yang memang diarahkan ke sektor pariwisata itu juga dapat mempengaruhi carrying capacity. Misalnya kita contohnya aja ke Singapura dan ke Eropa. Contohnya misalnya seperti ini. Ketika adanya visa restriction di Eropa, itu sangat mempengaruhi jumlah kunjungan orang-orang Indonesia ke Eropa karena tidak semua orang Indonesia bisa ke Eropa ketika memiliki kemampuan yang cukup untuk membeli tiket. Tetapi karena adanya visa restriction dan kita harus apply visa, banyak syarat yang harus memang kita kumpulkan untuk ke Eropa. Tentunya tidak semua orang bisa ke sana. Beda dengan ke Singapura, ketika kita hanya kunjungan ke sana hanya menggunakan visa on arrival. Di situ kita menggunakan visa on arrival. Di sana carrying capacity-nya lebih besar ya dibandingkan dengan Eropa karena semua orang pasti akan bisa ke sana dengan syarat mereka mempunyai uang untuk membeli tiket untuk pesawat ke Singapura dibandingkan ke Eropa gitu loh. Terus juga kebijakan-kebijakan ke wisatawan juga mempengaruhi ini ya teman-teman gitu.
Nah, sekarang kita akan belajar dari studi kasus dari Desa Wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran. Mohon maaf sebentar, teman-teman. Ada dari Jaya, Mas Riki diterima kan? Oh, nggak punya. Oke, sekarang kita belajar sedikit dari studi kasus tentang Gunung Api Purba Ngelanggeran. Mungkin teman-teman sudah sangat paham ya, Gunung Api Purba Ngelanggeran ada di Yogyakarta, di mana bagaimana Gunung Api Purba Ngelanggeran ini berevolusi dari desa wisata yang biasa-biasa aja, tetapi memang potensinya dapat dimaksimalkan dengan baik oleh pengelola di sana, gitu ya. Ini potensi dari Gunung Api Purba Ngelanggeran, yaitu memang Gunung Api Purbanya. Ini kawasan geosite, teman-teman. Dulu, zaman dahulu, di Gunung Api Purba Ngelanggeran ini sebagai tempat untuk bukan berziarah ya, untuk orang-orang pada bertapa, mencari pengasihan, mencari pesugihan, istilahnya pada ke sana untuk wisata batin, ya, ilmu-ilmu kebatinan dan segala macamnya di sana. Wisatanya adalah Gunung Api Purba ini. Lalu daerah-daerah di sana itu sangat kering, gitu. Nah, adanya concern dari masyarakat setempat untuk melindungi mata air, memunculkan mata air dan menjaga lingkungannya, mereka mulai menanam pohon yang berada di sekitaran Gunung Api Purba Ngelanggeran. Pohon-pohon yang dapat mengikat air, pohon bambu, pohon beringin, pohon gayam. Lalu muncullah mata air yang tidak pernah muncul di saat musim kering, gitu ya. Jadi meningkatnya titik-titik mata air yang ada di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Tentunya ini juga mempengaruhi eh, apa namanya terhadap mempengaruhi keadaan lingkungan dari Gunung Api Purba sendiri yang tadinya cukup gersang, sekarang sangat-sangat subur ya, gitu, untuk bisa ditanami beberapa tanaman yang juga bisa memberikan penghasilan, gitu. Lalu, nah, dari potensi awal tadi dengan keinginan masyarakat untuk menjaga lingkungan, eh, me, menjaga mata air, meningkatkan mata air yang ada di Gunung Api Purba Ngelanggeran, mereka merintis menjadi agrowisata dan embung Langgeran. Bagusnya dari Gunung Api Purba Ngelanggeran, dari Desa Wisata Ngelanggeran ini adalah potensi mereka maksimalkan dengan baik satu persatu terlebih dahulu. Tidak semua sekaligus brek seperti itu, tapi satu persatu. Potensi awal Gunung Api Purba, lalu ada trekking di sana ya. Setelah trekking, berkembang, merintis menjadi agrowisata, gitu ya. Agrowisata dengan kegiatan-kegiatan agrowisata, ada kegiatan live in, dan mereka memiliki embung Langgeran. Jadi ada tambahan destinasi baru. Gitu. Setelah itu ada juga air terjun musiman Kedung Kandang yang dengan sedihnya air terjun ini sudah hilang for the sake of development, project strategis nasional, jalan ya, gitu. Pembuatan jalan, pembangunan jalan ini merusak sekali. Air terjun musiman Kedung Kandang ini sudah hilang. Jadi kita tidak punya lagi air terjun musiman Kedung Kandang. Terus mereka berkembang lagi. Geria Coklat Ngelanggeran. Mereka memiliki potensi yang luar biasa di UMKM, khususnya di Coklat Ngelanggeran ini. Gitu ya. Setelah mereka punya rumah produksi sendiri, masyarakat yang mengelola, masyarakat mendapatkan pelatihan dan pendampingan, masyarakat memang semuanya ingin maju ya di sana, dan masyarakat di sana memang banyak yang aktif
ikut terjun serta untuk membangun desa wisata Ngelanggeran, baik di destinasi pariwisata maupun di UMKM-nya, khususnya di Gria Coklat Ngelanggeran. Mereka punya produk ini dan mereka mengembangkan lagi setelah tadi Gunung Api Purba, terus agrowisata, terus embungnya, setelah embungnya ada UMKM-nya, Gria Coklat, ada juga live-in-nya di sana ya, karena agrowisata ada live-in juga di homestay. Lalu mereka membangun lagi kawasan glamping Kedung Kandang. Jadi mereka satu persatu dibangun, settle, dibangun lagi, settle, dibangun lagi, settle. Jadi semua masyarakat juga ikut andil di sini dan mendapatkan dampak positif dari sektor pariwisata khususnya ya, khususnya di kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran, di desa wisata Ngelanggeran. Nah, desa wisata Ngelanggeran tersebar di 5 dusun, pekerjaan utamanya tetap ada. Jadi, ini yang kita pelajari dari desa wisata berkelanjutan, yaitu masyarakat tetap memiliki pekerjaan utama sebagai petani, tukang kebun, dan sebagainya. Pariwisata hanyalah sebagai side job dan mendapatkan nilai tambah, walaupun nilai tambahnya itu miliaran ya teman-teman, gitu. Tetapi mereka tidak pariwisata tidak mengambil alih pekerjaan utama mereka di sini. Nah, terus desa wisata Ngelanggeran adanya integrasi pariwisata dengan pekerjaan dan aktivitas utama masyarakat. Masyarakat di sana bertani, ya sudah, konsep agrowisata yang dijual gitu loh. Jadi tidak mengubah pekerjaan utama, tetapi diintegrasikan dengan pekerjaan dan aktivitas utama dari masyarakat. Lalu masyarakat di sana juga melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan BUMDes, Tunas Mandiri di Desa Ngelanggeran. Dengan BUMDes ini tentunya banyak hal-hal yang bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan oleh desa dan juga oleh desa wisata. Terus yang terpenting adalah proses kerjasama dengan unsur pentahelix di sini, teman-teman. Jadi pentahelix itu kan ada ABCGM, akademisi, bisnis, government, community, government, dan media. Itu mereka kerjasamakan dengan baik. Nah, pada saat pandemi dilakukan penguatan SDM. Jadi mereka tidak berhenti, mereka malah terus berinovasi, menguatkan SDM-nya karena pada saat pandemi bisa diatasi, SDM mereka menjadi jauh lebih baik dan tentunya membuat inovasi di sini. Ini tahapannya, potensi dimiliki, masyarakat di sana harus sadar untuk mengelola kualitas SDM-nya seperti apa. Terus diadakan pelatihan, pendampingan, masyarakat diajak untuk bisa ikut serta tanpa meninggalkan pekerjaan utamanya. Harus di awal dibilang bahwa ini sebagai side job saja untuk mendapatkan nilai tambah, terus dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, transparansi. Setelah itu mereka jauh lebih berkembang. Desa Ngelanggeran menjadi jauh lebih terkenal melalui dua metode ini, dari mulut ke mulut, word of mouth, dan juga melalui sosial media. Jadi SDM-nya dikelola, strategi pemasarannya juga dikelola, dan potensinya tentunya juga dikelola dengan baik. Gitu. Banyak hal yang banyak award yang didapatkan oleh Desa Wisata Ngelanggeran. Menjadi geopark dunia, terus juga mendapatkan award dari UNWTO, terus juga mendapatkan titel desa wisata berkelanjutan dari GSTC, menjadi top 100 dari Sustainable Tourism Village dari Green Destination Index. 4 ada di Indonesia, salah satunya adalah Gunung Api Purba Ngelanggeran, terus juga ekoturism terbaik di dunia, di se-ASEAN ya. Terus banyak award yang didapatkan oleh Ngelanggeran karena pengelolaan destinasi pariwisata yang sangat baik.
Prinsip produk wisata yang berkelanjutan yang dijalankan oleh Gunung Api Purbang tentunya paling utama adalah selalu berpihak kepada masyarakat. Apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Lalu ramah terhadap lingkungan dan hayati. Lalu ramah terhadap wisatawan. Tiga konsep ini yang dilakukan oleh Gunung Api Purbang yang membuat destinasi mereka dan sektor pariwisata bisa maju dan tetap sustainable. Lalu ya ini salah satu inovasinya adalah transportasi lokalnya ya. Mereka menggunakan transportasi lokal dengan memberdayakan masyarakat juga di sini dengan menggunakan Pajero, Panas Jobonjero ya. Jadi dengan mobil bak terbuka ini untuk mengangkut wisatawan di daerah titik meeting point di Ngelanggeran ke destinasi-destinasi yang lain, khususnya ke Gunung Api Purba, Embung, ke Geria Coklat, ke homestay, dan ke destinasi yang lainnya. Mereka juga memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah organik di sini, organik dan sampah plastik, khususnya melalui pengembangan maggot ya. Nah, maggot ini untuk dipakai sendiri oleh mereka gitu loh. Maggotnya dari Black Soldier Fly atau BSF. Ya, jadi banyak sekali tadi keprihatinan atas pengambilan alam, pengambilan batu, pohon untuk dijual, terus juga tingginya urbanisasi, banyak sekali yang melatar belakangi mereka memilih pengembangan desa wisata dan kawasan ekowisata ya. Adanya urbanisasi, banyak dari teman-teman di Gunung Api Purbang itu adalah mantan TKI Korea, gitu. Mantan TKI Korea, apa namanya? Sebentar, mana tadi ini. Terus juga masyarakat dari Gunung Api Purba setelah lulus SMA atau kuliah langsung ke kota, ke Yogyakarta atau ke daerah-daerah lain untuk mencari nafkah, bukan mengembangkan desa wisatanya atau mengembangkan desanya. Terus juga ya jadi mereka sangat prihatin terhadap hal itu, lalu juga keinginan mereka tetap bisa jaga alam tadi dengan menanam pohon, menjaga mata air, karena bisa mereka yakin bahwa air dan alam ini bisa memberikan manfaat perekonomian positif bagi masyarakat. Potensi alam dan SDM di Sanglanggeran juga bisa dikembangkan ke arah ekowisata dengan adanya unsur konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi community based tourism, CBT. Nah, karena saking terkenalnya, saking banyaknya, di tahun 2014 mereka mengalami kunjungan tertinggi yaitu 325.303 orang. Dari mana datanya? Dengan digitalisasi, teman-teman. Mereka melakukan digitalisasi, setiap orang yang masuk di data, bayar pakai QRIS atau pakai media non tunai ya, atau pakai tunai juga bisa, tetapi mereka harus masuk datanya ke website. Nah, website data mereka secara online itu akan selalu terupdate di websitenya Gunung Api Purbang Makanya mereka mempunyai data yang sangat rigid di sini, 303 orang gitu. Mereka sudah berinovasi menggunakan digitalisasi program digitalisasi, menjalankan program digitalisasi. Omsetnya 1,4 M gitu. 1,4 M. Ini bukan 1.422.000, tetapi ini 1,42 M. Tetapi efeknya adalah di alam banyaknya sampah. Vandalisme, atau vandalisme kan ada coretan Gilang was here, Gilang love siapa, Bobby love Deta misalnya, Vina love Rudy, Vina and Rudy is here gitu atau are here gitu ya. Itu vandalisme banyak sekali. Lingkungan rusak. Untuk sosial juga masyarakat jadi kurang respect karena sering bertemu banyak orang. Ini ngopo sih? Pertama-tama aja memang senang, weh ini ada apa nih di desaku banyak orang, weh senang ya dikunjungi ada wisatawan. Tapi lama-lama dari Doxy Irritation Index teman-teman itu masyarakat kurang respect karena dampaknya negatif, banyak sekali orang jadi jenuh, jadi suntuk, macet, polusi udara, polusi suara gitu. Budaya banyak wisatawan datang juga belum menghargai kearifan lokal gitu. Nah,
Cara mengatasinya adalah mereka melakukan gebrakan yang sangat berani untuk mengelola pengunjung. Mereka membatasi pengunjung. Gila nggak? Banyak destinasi-destinasi wisata, khususnya di Indonesia, yang ingin mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya, tetapi mereka itu membatasi pengunjung karena concern terhadap empat hal ini. Banyak hal ini ya, gitu. Tidak hanya empat, tapi banyak hal. Itu mereka membatasi pengunjung, pengelolaan pengunjung, seperti itu. Ini bagaimana caranya mereka mengelola pengunjung itu adalah pertama, menaikkan tarif masuk, tiket masuk yang tadinya berapa ribu jadi berapa belas ribu. Gitu. Terus mereka juga membatasi orang yang naik ke atas. Orang yang naik ke atas dibatasi. Dan harinya pun sekarang kalau tidak salah dibatasi, khusus hari Sabtu atau khusus hari Minggu orang baru boleh naik ke atas. Selain itu tidak boleh, untuk menjaga alam. Mereka bebersih alam misalnya. Gitu. Mereka kerja bakti membersihkan alam, Gunung Api Purba dibersihkan, sampahnya dibawa turun. Gitu. Jadi mereka mengurangi jumlah kunjungan di situ, membatasi jumlah kunjungan. Gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Secara logika ketika kunjungan dibatasi, harganya dinaikkan, pengunjung berkurang dong. Iya, yang terjadi adalah 2014 325 ribuan, 2019 103 ribuan. Pengunjung berkurang iya, tetapi pendapatannya itu naik 3 kali lipatnya ke angka 3,2 M. Bayangkan teman-teman, 2020 dan sekitarnya itu pandemi ya, jadi nggak usah dihitung. 3 M di 2019 ini. Gila nggak? Jadi 3,2 M ini mereka mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata itu. Jadi memang meningkat dengan memanage, membatasi pengunjung, mengelola pengunjung, istilah positifnya. Mengelola pengunjung dengan membatasi jumlahnya, membatasi hari di mana mereka bisa naik ke atas, menaikkan tarifnya, yang mana pengunjung lebih berkurang, mereka tidak suntuk, tidak polusi, dampak negatif ke alam juga semakin berkurang, masyarakat untuk bersih desa di Gunung Api Purbanya juga menjadi sampah-sampah yang diambil dari atas itu jauh lebih berkurang. Ya, bahwa masih ada yang buang sampah sembarangan, tetapi jumlah sampah yang terkumpul itu jadi jauh lebih berkurang. Alam tetap terjaga. Makanya konsep pariwisata berkelanjutan sangat direkomendasikan untuk destinasi-destinasi seperti ini. Itu. Lingkungan yang dirasakan, kondisi alam lebih terjaga, pelanggaran semakin hijau, masyarakat lebih bisa fokus, mengelola lingkungan juga. Kehidupan masyarakat semakin harmonis. Ketika saya ke sana, sangat aman, damai, tentram. Budaya, kearifan lokal dan budaya semakin dilestarikan. Ekonomi, tentunya penambahan ekonomi masyarakat juga lebih meningkat. Gitu. Dampak sosial dan lingkungan, tidak terjadi lagi eksploitasi alam. Kesadaran terhadap lingkungan juga tumbuh baik teman-teman di sini. Tidak ada lagi urbanisasi karena mereka berfokus bisa membangun, mereka bisa mencari nafkah di desa. Gitu ya. Mereka bisa mencari nafkah di desa tanpa harus ke kota. Tidak ada lagi perceraian yang dulu banyak terjadi di desa karena adanya peningkatan ekonomi masyarakat. Itu juga dari segi positifnya ya. Terangkatnya kearifan lokal dan budaya masyarakat sehingga kehidupan bermasyarakat lebih harmonis, carrying capacity-nya bisa lebih besar tanpa mengurangi kualitas dari pariwisata itu sendiri, tanpa menimbulkan dampak negatif juga dari pariwisata. Terus munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang produktif baik secara ekonomi untuk mendukung kegiatan ekowisata, dari homestay, dari pedagang, kuliner, kesenian, pemandu, TKI Purna tadi ya, mantan TKI, petani, terus juga banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ini
berubah lebih harmonis dan muncul untuk kelompok-kelompok masyarakat. Nah, dari hal tersebut kita banyak belajar tentang paradigma lama tentang sektor pariwisata, mengalami perubahan ke paradigma baru bahwa pariwisata itu adalah hak asasi manusia, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk mencapai hidup yang lebih berkualitas. Jadi tidak hanya dari sektor ekonomi saja yang dilihat, tetapi kualitas hidupnya, baik sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Pengembangan pariwisata tentunya untuk pengembangan tidak hanya ekonomi, tidak hanya fokus terhadap ekonomi, tetapi juga pengertian antar bangsa, cross-cultural understanding, peace, kesejahteraan, dan mematuhi nilai hak-hak asasi manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, dan juga agama. Ini juga menjadi tolok ukur, bisa dilihat dari kualitas pengunjung, interaksi pengunjung, dan masyarakat. Masyarakat masih ramah atau tidak, itu bisa dijadi tolok ukur. Jadi Doxy Irritation Index-nya juga bisa terlihat di situ. Pelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Jadi bertahap dan berkelanjutannya teman-teman, tidak terputus pada saat booming saja pariwisatanya, tetapi ya tetap berkelanjutan di situ. Nah, kesimpulannya, apa yang teman-teman bisa pelajari di sini dari teori carrying capacity dan juga konsep serta pembelajaran yang bisa kita pelajari dari studi kasus Gunung Api Purba Ngelanggeran menurut Hawking Model. Ya, jadi ini tugas teman-teman untuk absensi. Apa yang teman-teman pelajari dari carrying capacity teori ini, serta konsep dari carrying capacity atau daya tampung, daya dukung sektor pariwisata, dan juga dari studi kasus Gunung Api Purba Ngelanggeran melalui Hawking Model. Tadi Hawking modelnya adalah seperti ini. Nah, ini Hawking Model ya. Apa yang teman-teman pelajari dari desa wisata Ngelanggeran menurut Hawking Model seperti ini? Cultural seperti apa? Terus carrying capacity-nya, terus resident relationship-nya bagaimana? Persepsi masyarakat terhadap pariwisata gimana? Hubungannya gimana? Crowd-nya gimana? Kepadatannya? Safety and security-nya seperti apa? Cultural condition-nya bagaimana? Sampai sekarang itu bagaimana Ngelanggeran tetap bisa menjaga ini dan tetap bisa meningkatkan carrying capacity di sini. Teman-teman, tolong dikerjakan materi ini. Teman-teman dapat mendeskripsikannya di kolom komentar dari YouTube ini, ya. Jadi dari video ini di kolom komentar teman-teman tulis saja pendapat teman-teman, apa yang teman-teman bisa pelajari dari teori carrying capacity dan juga contoh studi kasus dari Gunung Api Purba Ngelanggeran menurut Hawking Model ya. Tadi Hawking modelnya sudah ada, disambungkan saja ke Hawking modelnya di sana. Tolong ditulis, diketik di kolom komentar ini sebagai bukti teman-teman sudah absen di sini di materi pertemuan ke-5. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sehat selalu. Kita ketemu di pertemuan ke-6 hari Selasa. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Rahayu. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman semua. Terima kasih. Dan tolong dikerjakan PR-nya. Terima kasih teman-teman.